Om Swastiastu. Baik dokter, perkenalkan kami dari SGDA 3 yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan student project kami dengan judul Penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik. Berikut merupakan daftar anggota SGDA 3 yang akan mempresentasikan student project berikut. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan saya Yonda Percaya dengan 3 NIM terakhir 147. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi, yaitu dengan menjelaskan latar belakang pada studi proyek kami. Afiksia di sini merupakan kondisi berkurangnya oksigen dan meningkatnya karbon dioksida dalam darah. Penyebab afiksia sendiri di sini meliputi mekanik, non-mekanik, dan patologi. Afiksia mekanik meliputi afiksia yang disebabkan oleh posisi tubuh dan afiksia yang disebabkan oleh trauma atau tekanan, misalnya keadaan tercekik dalam konteks forensik. Afiksia seringkali diartikan dengan keadaan anoksia dan hipoksia cerebral yang terjadi akibat trauma yang disengaja maupun tidak disengaja. Trauma yang misalnya terjadi pada leher menyebabkan hambatan pada saluran nafas yang berujung pada gangguan aliran darah. Kehidupan manusia di sini sangat bergantung dengan suplai oksigen, di mana deprivasi oksigen di sini dapat menginduksi kematian sel dan berkurangnya reaksi metabolisme oksidatif pada akhirnya. Afiksia di sini dapat menyebabkan kematian akibat kondisi hipoksia dan anoksia pada otak yang menyebabkan kematian pada neuron otak. Baik, mungkin coba itu saya bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Manajer Mekaniano dengan 3 digit 6 terakhir 127. Saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari studi dan proyek ini. Dan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah studi dan proyek ini yaitu apa definisi, etiologi, dan jenis-jenis dari asfiksia mekanik, juga bagaimana mekanisme dan gejala asfiksia mekanik akibat penekanan pada leher, apa saja stadium asfiksia mekanik, dan bagaimana prosedur pemeriksaan pada korban asfiksia mekanik. Selanjutnya, untuk tujuan dari studi dan proyek ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah dari student project ini. Misalnya untuk manfaat, yang pertama adalah bagi mahasiswa kedokteran, yaitu menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami definisi, etiologi, jenis-jenis, mekanisme, gejala, stadium, dan prosedur pemeriksaan dari asfiksia mekanik. Bagi sivitas akademika, yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran tambahan untuk mahasiswa tentang asfiksia mekanik, dan untuk institusi dapat menilai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam student project ini, terutama dalam memahami asfiksia mekanik. Dan terakhir yaitu dapat menambah kepustakaan di Universitas Udayana. Yang ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang asfiksia mekanik melalui student project ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sindari Yudhistiti dengan 3 ringin terakhir 81 akan menjelaskan definisi asfisia mekanik. Asfisia disebut sebagai mati lemas yang menggambarkan suatu keadaan akibat terjadinya gangguan pertukaran udara, pernafasan sehingga oksigen dalam darah berkurang dan juga meningkatkan kadar karbon dioksida. Pada konteks forensik, asfisia seringkali didefinisikan sebagai anoksia dan juga hipoksia cerebral akibat cedera akibat kecelakaan maupun kesengajaan. Secara umum, asfisia dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan etiologinya, yakni berdasarkan penyebab alamiah, trauma mekanik, dan juga toksikasi bahan. Asfisia mekanik adalah keadaan mati lemas yang terjadi akibat udara pernafasan yang terhalang oleh adanya kekerasan mekanik. Kekerasan mekanik dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penutupan lubang saluran nafas, pembekapan, dan penyumbatan, serta penekanan dinding saluran nafas berupa penjeratan, pencekikan, penggantungan, penekanan dinding dada luar, dan juga tenggelam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Olivia Theodora dengan 3 digit NIM 090. Saya izin untuk mempresentasikan tentang etiologi asfiksia mekanik. Etiologinya itu sendiri karena adanya kompresi mekanik, di mana kompresi mekanik ini merupakan tekanan pada daerah nasoral, servikal, torakal, dan juga adanya benda asing pada saluran napas. Contoh konkret dari etiologinya itu sendiri, yang pertama ada tenggelam, gantung diri, jeratan, dan juga pembekapan, di mana yang paling sering terjadi adalah gantung diri. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikada Ayutena Utari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asfiksia mekanik. Di sini yang pertama ada mati gantung atau hanging. Mati gantung ini merupakan bentuk kematian yang disebabkan dengan pencekikan menggunakan alat jerat pada daerah leher yang di mana gaya yang bekerja berasal dari seluruh tubuh atau sebagian pada tubuh seseorang. Seringkali mati gantung ini dialami oleh orang yaitu yang ingin bunuh diri. Selanjutnya ada penjeratan atau strangulation, di mana kondisi ini merupakan udara terhalang masuk ke saluran pernapasan yang disebabkan oleh tenaga dari luar dan tidak dipengaruhi oleh berat tubuh seseorang.
Tenaga dari luar ini yaitu merupakan seperti tali yang digunakan, dicekik secara manual, ditekan menggunakan bahan selain tali seperti potongan kayu, lengan, lutut, dan siku. Selanjutnya ada jenis asfiksia mekanik yaitu sufokasi, di mana korban mengalami kekurangan oksigen atau bahkan ketidakadaan oksigen pada ruangan tertentu, seperti tempat yang kecil dan tertutup. Dan juga bisa terjadi pada kepala korban dimasukkan ke dalam plastik yang tertutup dan diikat di bagian leher korban sehingga oksigen tidak dapat masuk. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik dokter, perkenalkan saya Degrasya Eliani sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis asfiksia mekanik. Kemudian yang selanjutnya ada tenggelam atau drowning. Ini merupakan kematian akibat mati lemas karena cairan menghalangi seseorang untuk bernapas sehingga tubuh mengalami kekurangan oksigen. Kemudian selanjutnya ada pembekapan atau smothering. Ini merupakan kondisi mulut dan hidung ditutup sehingga korban tidak bisa bernapas, sering terjadi pada kasus pembunuhan dan bunuh diri. Selanjutnya ada pencekikan, di mana ini merupakan penekanan pada bagian leher menggunakan tangan yang mengakibatkan dinding pada saluran pernapasan bagian atas menyempit sehingga oksigen tidak dapat lewat dan sering terjadi pada kasus pembunuhan. Yang terakhir ada penyumpalan atau gagging atau choking, di mana ini merupakan saluran pernafasan yang tersumbat oleh benda asing yang dapat mengakibatkan udara terhambat untuk lewat ke saluran pernapasan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lorena Samantha Delina dengan 3 digit NIM terakhir 062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pada bagian 2.4, yaitu mekanisme asfiksia mekanik akibat penekanan pada leher. Kematian yang terjadi karena asfiksia terjadi akibat kegagalan sel untuk menerima dan menggunakan oksigen. Kegagalan tersebut terjadi karena adanya penekanan pada struktur saluran nafas dan pembuluh darah di leher. Penekanan di kartilago tiroid atau di trakea bisa menjadi penyebab terjadinya sumbatan jalur nafas seseorang. Tekanan pada leher seperti pengikatan tali di atas kartilago tiroid akan menyebabkan basis lidah menjadi ke arah atas dan menuju faring posterior, sehingga menyebabkan saluran napas tertutup. Kompresi pada struktur pembuluh darah di leher akan menghambat sirkulasi aliran darah dan suplai oksigen pada otak. Tekanan yang terjadi pada vena jugularis interna akan menimbulkan penyumbatan pada jalan yang dilewati darah untuk kembali ke jantung. Darah bisa mengalir dari jantung ke otak, tapi darah dari otak tidak bisa mengalir keluar karena terjadi penyumbatan, sehingga darah akan menumpuk di otak. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Madewuga Sanjaya dengan jam terakhir 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala asfiksia mekanik akibat penekanan pada leher. Jadi tanda khas dari asfiksia yang sering ditemukan pada jenazah adalah adanya tekanan yang melingkar dengan bentuk seperti huruf V pada leher korban. Salah satu yang mempengaruhi hal ini karena trauma benda tumpul yang lebarnya dapat sesuai dengan alat penjerat yang dipergunakan. Berikut beberapa gejala pada orang yang mengalami asfiksia dan dibedakan menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu adalah fase dyspnea, yang kedua ada fase konvulsi, yang ketiga ada fase apnea, dan yang keempat ada fase akhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Dayu Komangananta Maharani dengan 3 digit yang terakhir 006. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai stadium asfiksia mekanik. Asfiksia berlangsung selama 3-5 menit yang dibagi lagi menjadi beberapa fase di dalam patofisiologinya, di mana setiap fasenya berlangsung selama 1-2 menit. Seseorang yang mengalami asfiksia akan menimbulkan beberapa gejala yang dapat dibedakan dalam 4 fase, yaitu yang pertama, ada fase atau stadium dyspnea, yaitu menurunnya kadar oksigen sel eritrosit dan penimbunan karbon dioksida pada plasma darah yang akan memicu pusat pernafasan di medula oblongata. Hal tersebut menyebabkan amplitude dan frekuensi dari pernafasan akan meningkat, menyebabkan peningkatan nadi, tekanan darah meningkat, dan mulai muncul tanda sianosis utamanya pada daerah wajah dan tangan. Untuk stadium yang kedua, yaitu ada fase konvulsi, yaitu akibat meningkatnya kadar CO2 sehingga menimbulkan rangsangan terhadap susunan saraf pusat yang mengakibatkan terjadinya kejang atau konvulsi, di mana kejang ini bermula dari kejang klonik yang berubah menjadi kejang tonik, hingga akhirnya menimbulkan spasmo opistotonik. Selain hal tersebut, pupil juga akan mengalami dilatasi, menurunnya denyut jantung, dan tekanan darah juga akan terjadi. Efek ini memiliki hubungan dengan paralisis pusat yang lebih tinggi di dalam otak sebagai efek dari kekurangan oksigen. Untuk stadium yang ketiga, yaitu ada fase apnea depresi yang ditandai dengan depresi pusat pernafasan menjadi lebih hebat, sehingga menimbulkan pernafasan yang melemah,
bahkan dapat memicu hentinya pernafasan. Kesadaran dalam fase ini akan menurun dan akibat relaksasi sfinkter dapat terjadi pengeluaran cairan tubuh seperti sperma, urin, dan juga tinja. Fase yang terakhir yaitu fase akhir, di mana terjadi paralisis pusat pernafasan yang sudah lengkap. Pernafasan berhenti setelah kontraksi otomatis otot pernafasan kecil pada leher. Jantung masih berdenyut sesaat setelah pernafasan berhenti. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ida Putri Kinanti dengan 3 digit NPWP 190. Izin membahas mengenai prosedur pemeriksaan pada korban asfiksia mekanik. Jadi pada pemeriksaan pada korban dilakukan secara mikroskopik untuk menegakkan hasil pemeriksaan, di mana terdapat 3 trias dalam pemeriksaan ini yang terdiri dari sianosis, busa halus, serta pembendungan atau sistemik atau kongestif. Jadi untuk pemeriksaan ini terbagi atas 2, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, di mana pada pemeriksaan luar ditemukan bekas jaritan atau ligature mark dan terdapat jejas jaritan warnanya kecoklatan seperti kertas perkamen. Warna dan bentuk dipengaruhi oleh waktu dan tekanan terdapat luka lecet dan vesikel. Pada area yang mengalami luka terdapat cardiospot, lidah terjulur atau tergigit dan terdapat saliva, tanda sianosis, terdapat urin, feses maupun sperma jika korban yaitu laki-laki. Lalu pada pemeriksaan dalam ditemukan terdapat hematom pada area jaringan otot searah jaritan, terdapat kongesti di area pernafasan, cardiospot di area jantung maupun otak, darah encer berwarna lebih gelap, patah pada area osteohyoid dan tulang rawan, dan terdapat red line di area tunika intimnya berasal dari arteri karotis yang tengah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Marta Dewi dengan 3 digit yang terakhir 222. Mohon izin untuk melanjutkan bab 3. Adapun simpulan dari student project kami yaitu asfiksia merupakan kondisi berkurangnya oksigen dan meningkatnya karbon dioksida dalam darah. Asfiksia juga disebut sebagai mati lemas. Berdasarkan etiologinya, asfiksia dibagi berdasarkan penyebab alamiah, trauma mekanik, dan toksikasi bahan. Asfiksia mekanik adalah keadaan mati lemas yang terjadi akibat udara pernafasan yang terhalang oleh kekerasan mekanik seperti penjeratan, pencekikan, penggantungan, penekanan dinding dada, luar, dan tenggelam. Beberapa jenis asfiksia mekanik adalah mati gantung, penjeratan, sufokasi, tenggelam, pembekapan, pencekikan, penyumpalan, atau choking. Kemudian kematian yang terjadi karena asfiksia terjadi akibat kegagalan sel untuk menerima dan menggunakan oksigen karena adanya penekanan pada struktur saluran nafas dan pembuluh darah di leher. Tanda dan gejalanya yaitu sianosis, kejang, penurunan kesadaran, paralisis pernafasan menyeluruh. Asfiksia berlangsung selama 3-5 menit yang dibagi menjadi 4 fase yaitu dyspnea, konvulsi, apnea depresi, dan fase akhir. Pemeriksaan asfiksia terdiri dari 3 trias yaitu sianosis, busa halus, serta pembendungan atau kongestif. Prosedur pemeriksaannya dibagi menjadi pemeriksaan luar jenazah dan dalam jenazah. Baik, adapun saran dari student project kami yaitu kami mengharapkan masukan demi memperbaiki kekurangan yang dimiliki student project kami agar dapat menjadi sumber informasi yang lebih lengkap sehingga dapat mempermudah pencarian informasi mengenai penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan student project kami. Sekian presentasi student project dari SGDA 3. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.